Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita awali dulu dengan berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi layanan bimbingan konseling dengan judul adaptasi di lingkungan sekolah baru. Ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayanginya atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru. Sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang optimal. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki, antara lain 1. Mata pelajaran, 2. Guru-guru, 3. Teman-teman di sekolah, 4. Ruangan-ruangan di sekolah. Belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekolah baru. Agar bisa belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, maka siswa harus tahu seluk-beluk serta dapat menyesuaikan dengan tata tertib sekolah, peraturan sekolah, sifat dan cara mengajar bapak ibu guru, sifat-sifat teman satu kelas dan sifat kakak kelas, agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Yang pertama, doa sebelum pelajaran dimulai. 2. Menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. 3. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. 4. Bertanya kepada guru bila belum jelas atau belum mengerti. 5. Mencatat hal-hal yang penting. 6. Diskusikan dengan teman-teman materi yang dipelajari sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. 7. Membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang dibahas. Belajar mandiri. Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Dengan membahas materi pelajaran yang ada di buku, modul, paket pelajaran pada jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru atau guru piket. Pengertian belajar mandiri menurut Himstra. 1. Setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan. 2. Belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran. 3. Belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. 4. Dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransferkan hasil belajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan ke dalam situasi yang lain. 5. Siswa yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas. 6. Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan seperti dialog dengan siswa, pencarian sumber, mengevaluasi hasil, dan memberi gagasan kreatif. Belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan kegiatan belajar bersama-sama antara beberapa siswa dalam satu kelompok untuk membahas materi pelajaran yang diberikan atau ditugaskan oleh gurunya. Contoh salah satu cara belajar kelompok antara lain: 1. Menentukan anggota dan jumlahnya. 2. Menentukan topik dan membaca buku atau modul pelajaran bersama-sama. 3. Merangkum atau meringkas materi pelajaran. 4. Mengerjakan tugas-tugas atau latihan bersama. 5. Mengadakan tanya jawab. Nah, yang terakhir tugas ya anak-anak.
Tulislah nama-nama guru yang mengajar di kelasmu dan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua, tulislah nama-nama temanmu satu kelas berasal dari SD mana dan tempat tinggalnya, alamatnya di mana. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dipahami. Sehat selalu, selamat mengerjakan tugas dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.